Jenggot. Hmm? 635814787 siapa ya? Lawannya faktorial kita bisa beberapa kali. Testing. Suara dengar ya? Ya, Kedengeran, Pak. dengar Pak. Oh, ya. Tadi masih belum Dengar, saya Pak. on ini. Oke. Bentar ya. Ya. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan mata kuliah statistik lanjut kita ya. Hari ini mulainya agak telat karena ada kendala teknis tadi di ya. Jadi ini sistemnya kita pakai Zoom akun Zoom yang Pro yang unlimited ya. Tapi memang pengoperasiannya harus centralized. Ya akomodir di manage secara terpusat dari departemen. Jadi memang ada sinkronisasi juga ke server departemen. Jadi ada tadi sedikit kendala yang harus dibenahi. Apalagi sekarang hari Sabtu jadinya butuh waktu untuk setting sana setting sini juga tadi sedikit supaya bisa dimulai gitu. Jadi sekarang udah mulai, oke. Suara saya kedengaran dengan jelas sebelumnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Ada PR nggak kita? Nggak ada pakainya, Pak. Nggak ada, Pak. Hmm? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Aman ya? Oke. Udah ada yang mau ngumpulin tugas akhir? Tuh, apa maksudnya jempol? Belum ada? Kalau udah ada yang mau ngumpulin boleh ya, silakan aja. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi. Kita lanjut ke minggu lalu kita bahas tentang apa namanya general factorial design ya masih ya. Nah, saya share screen dulu. Sehat-sehat semua ya? Ya, Pak. Ya. Wih, salah. Kok yang ini? Close. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita kemarin masuk sampai, kalau nggak salah bahasannya sampai sini ya. Ini udah dibahas belum ya? Sampai fix effect, Pak, kalau nggak salah. Fix effect ini, model ini ya? Iya, Pak. Ini juga udah. Perhitungannya udah belum? Hitungannya belum, Pak. Hitungannya belum, Jadi kita, Pak. Siap. Jadi kita lanjut dari sini ya. Balik dari sini deh, dari soal deh. Ini udah ya. Oke. Kita lanjut materi tentang factorial design atau general factorial design bagian dari chapter 5. Oh, agak lama kita majunya, nggak apa-apa ya. Maksudnya kita kuatin dulu di chapter 5 ini karena ini basic dari factorial design-nya di sini, konsepnya. Kalau ini udah paham, insya Allah ke belakangnya akan jadi lebih mudah. Nanti kan karena namanya juga general factorial design nya memang sudah yang paling umum ya. Jadi istilahnya memang ini formulasi umumnya. Kalau misalnya yang ini udah paham, udah oke, baru kita bisa ke belakangnya nanti mau diapain pun juga factorial design-nya kita insya Allah bisa ikutin dengan mudah. Kalau yang ini udah lewat dengan apa namanya dengan kuat. Gitu. Makanya saya agak lama. Biasanya satu chapter 5 satu pertemuan. Ini udah pertemuan ketiga ya kita bahas chapter 5. Nggak apa-apa ya. Santuy aja ya, santuy. Ya, Pak. Alon-alon kelakon. Kalau udah oke, kita baru ngebut ke belakangnya. Kita nancap gas. Oke, kemarin sampai di sini ya. Kita punya persoalan. Kita ingin melakukan eksperimen yang menentukan umur baterai ya. Tentang eksperimen bagaimana kita menguji umur baterai atau mencari tahu kira-kira umur baterai itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Kemarin secara faktor kita melibatkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor material, tipe material ya. Dan yang kedua adalah faktor temperatur. Material ini kita punya 3 level. Level pertama ya material jenis 1, material jenis 2, material jenis 3. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah faktor yang kualitatif ya, karena dia levelnya kategorikal atau kualitatif. Sementara untuk faktor yang kedua kita punya temperatur, yang mana ini adalah faktor kuantitatif. Di awal kita sempat singgung bahwa yang menjadi faktornya itu bisa kuanti maupun kuali. Bisa kuanti, bisa kuali sebagai faktornya. Tapi satu hal yang penting, respon variabel kita itu harus Kuantitatif. kuantitatif. Nggak boleh respon variabelnya kualitatif.
Karena sempat dulu pernah ada yang mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tesis menggunakan DOE, tapi ketika ketika presentasi proposal penelitiannya menggunakan DOE, pas kita tanya apa respon variabelnya, respon variabelnya kualitatif, kena deh di situ. Kok bisa respon variabelnya kualitatif menggunakan DOE? Emang bisa? Langsung dikejar pertanyaannya seperti itu dan kesulitan untuk menjawab. Jadi perlu diklarifikasi bahwa DOE itu harusnya Y-nya atau respon variabelnya itu kuantitatif. Ya. Tapi faktornya boleh kuanti, boleh kuali. Nah, di sini kemudian contoh yang 51 ini cukup mewakili, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif pada faktornya. Oke. Kemarin ingat ya, kita punya 2 faktor, 3 level. Jumlah run itu adalah level pangkat faktor atau faktor pangkat level? Level pangkat faktor. Level pangkat faktor ya, sehingga kita punya 3 level, masing-masing 3 level, dan ada 2 faktor. Jadi kan 9 run untuk 1 kali replikasi. Sementara kita punya 36, 6 kali 6, 36 observasi, sehingga dari sini kita tahu bahwa replikasinya adalah 4 replikasi. Ya, atau N-nya sama dengan 4. Oke. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah ada 2. Dia pengen lihat kira-kira efek dari material dan temperatur terhadap umur baterai itu bagaimana sih? Yang pertama. Yang kedua, dia pengen lihat kira-kira material apa yang menghasilkan umur baterai yang stabil ya, yang robust walaupun temperaturnya tinggi atau rendah, ekstrim. Berapapun temperaturnya, mau dia 15, 70, 125, material mana yang memberikan umur baterai yang paling robust, tangguh ya, tidak terpengaruh oleh temperatur. Itu pertanyaan nomor 2. Nanti kejawab pada eksperimen ini di penghujung acara. Nah, ini tabel ini sebenarnya adalah contoh. Tapi kalau kita tarik rumusan umumnya, generalnya, atau namanya general itu faktorial eksperimen. Kenapa disebut itu faktor ya? Karena punya cuma 2 faktor dan faktorial. Jadinya tabelnya seperti ini, benar ya? Ada faktor A, ada faktor B, yang mana tadi faktor A-nya material, faktor B-nya adalah temperatur. Kalau tadi kita punya faktor materialnya ada 3, faktor B-nya temperaturnya juga ada 3 level ya. Ya, tapi ini kan dibikin general. Kalau yang tadi kita cuma pakai yang ini doang ya. 9 kolom ini kan. Tapi isinya ada 4 replikasi. Jadi Y111 artinya nilai Y atau nilai respon variabel atau nilai umur baterai ketika indeks pertama 1 ini adalah ketika faktor A-nya di level 1, ketika faktor B-nya di level 1 juga, yang kedua, dan ketika replikasinya juga yang pertama. Sementara kalau yang Y122 artinya ketika level faktor A-nya adalah di 1, level faktor B-nya di 2, dan indeks replikasinya yang kedua. Replikasi ke sekian, replikasi ke N. Ini kan makanya dibilang bentuknya adalah general. Nah, kalau A besar itu faktor, kalau A kecil ini adalah jumlah level pada faktor A, gampangnya gitu. Kalau A, B besar ini adalah nama faktornya, B kecil ini adalah jumlah level dari faktor B-nya. Ya, jadi kalau berapa sih jumlah level B? Sebanyak B gitu. Berapa jumlah level faktor A? Sebanyak A kecil. Berapa replikasinya? Sebanyak N. Ini ya, N replicates, B level faktor B, A level faktor A. Dan desain eksperimen yang seperti ini dinamakan CRD. Completely Randomized Design. Kenapa complete? Karena semua kombinasinya terisi penuh, terukur, terobservasi. Kenapa random? Karena ketika kita melakukan pengambilan datanya, kita pastikan urutannya random. Jadi jangan diurut dari 1 dulu, baru yang ini, baru yang ini. Jangan. Kalau gitu jadi nggak random. Tapi kita acak. Dalam satu replikasi itu kita acak mana yang keluar duluan. Bisa jadi kita keluar kombinasi ini dulu, 221. Bisa jadi keluarnya 211 duluan. Terserah, yang penting acak random. Nah, ini namanya completely randomized design. Kalau kemarin kita dengar ada RCBD. Sama aja ya. Atau ini sama aja kadang-kadang namanya RCD. Tukar-tukar sama aja. Randomized complete design. Kalau ada B-nya, ada blockingnya. Tapi di sini nggak ada. Kita belum main blocking karena kita pakai yang simple dulu aja. Itu faktor faktorial eksperimen. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja ya. Bisa pakai
emoticon apa namanya raise hand boleh, atau langsung ngomong juga boleh, potong aja. Nah, kemarin kita sampai sini ada, kalau sebelumnya kita punya persamaan regresi ini ya, respon surface seperti ini ya. Kalau di sini kita punya namanya statistical effect model. Ada embel-embel kata-kata statisticalnya. Mirip-mirip ya, ini regresi juga sebenarnya. IJK ini adalah kita pengen mengestimate ya, mengestimasi efek pengaruh dari terhadap nilai respon variabel kita. Dalam hal ini adalah contoh yang sebelumnya adalah umur baterai. Jadi umur baterai, respon variabelnya Y, ketika level A-nya I, ketika level B-nya, level faktor B-nya adalah J, ketika replikasi ke K, ya, maka nilai YIJK-nya adalah, umur baterainya adalah bisa diprediksi, bisa diestimate sebesar nilai grand min, ya, plus, bisa minus ya, plus minus kan jadinya minus sama aja. Ini efek dari faktor A. Kenapa? Taruh dari mana? I-nya. I-nya apa? Indeksnya 1 sampai A. Ini kan faktor A. Ini kan B, faktor B. Ini N, replikasi. Ya. Efek dari faktor B. Nah, ini ada IJ, tau beta. Efek dari interaksi. AB. Ini adalah seperti biasa yang namanya regresi. Pasti nggak langsung tepat banget bisa mengestimate. Pasti ada keterpelesetan, istilahnya gitu ya. Ketergelinciran. Bahasa mana tuh? Bahasa Salembanya ketergelinciran atau error bahasa ininya ya, error. Jadi kita bisa mengestimate bahwa umur baterai itu adalah umur rata-rata plus kalau ada pengaruh dari faktor A ya ditambah pengaruh faktor A-nya. Kalau ada pengaruh faktor B tambah pengaruh faktor B. Kalau ada pengaruh interaksi tambah faktor interaksi, tambah errornya juga. Gitu. Nah, harapan kita model yang bagus adalah bahwa ini dipengaruhi oleh, ini pasti kan baseline nih, baseline-nya rata-rata dong, grand min. Dipengaruhi oleh ini, harapannya nih kuat, dipengaruhi oleh ini, dipengaruhi oleh ini. Tapi kita nggak berharap errornya yang gede. Kita nggak berharap. Kalau errornya gede, artinya model kita jelek. Misalnya ini kecil, 0,0, 0,05, 0,001 koefisiennya, efeknya. Sementara ininya adalah 100. Ini 100 sama dengan 100 sama dengan 90 ditambah 0,0 tambah 0,0 tambah 0,0 tambah 20 lah ya, berarti errornya gede, model kita jelek, eksperimen kita berarti kurang bagus hasilnya ya, bukan eksperimennya jelek tapi memang hasilnya kurang bagus. Bisa jadi mungkin faktornya kurang tepat atau levelnya kurang tepat. Kita harus nyari faktor lain atau level yang lain yang dilibatkan dalam eksperimen tersebut, karena error ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang tidak disebabkan atau pengaruh dari faktor lain yang tidak disebabkan oleh si A, si B maupun AB pada model ini, melainkan dari mana-mana yang kita nggak tahu, karena error ini kan kita nggak bisa jelaskan dari mana. Jelas ya? Atau nama lain dari statistical effect model adalah mean model atau regression model. Ujung-ujungnya kita pengen memprediksi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ya? Kenapa kita pakai begini? Kan kemarin kita bisa pakai AB, pakai rumus ini bisa ya, pakai konsep ini bisa kan? Ketemu ada faktor kuat, signifikan, setengah signifikan, tidak signifikan, plus minusnya udah ketahuan. Kenapa juga mesti pakai statistical effect model yang pakai SST, SSA, SSAB? Karena pada perhitungan sebelumnya kita belum tahu apakah 21 ini signifikan atau tidak. Ya, apakah 11 signifikan, apakah 1 ini signifikan. Kita tahu signifikan tidaknya setelah kita melakukan uji hipotesis dengan tingkat kepercayaan tertentu dengan level signifikansi tertentu. Makanya kita lanjutkan perhitungan eksperimen kita olah dengan menggunakan ini ANOVA. Yang mana hipotesisnya ini kan termasuk inferensial ya, pasti ada hipotesis yang diuji, yaitu kita punya row treatment effect baris atau faktor baris, kita punya column treatment effect yang jadi kolom, dan yang terakhir kita juga punya interaction
efek column treatment interact, row and column treatment interaksi. Ya, 3 hipotesis yang kita ingin uji, apakah reject H0 atau do not reject H0. Kalau H0 pasti dianggapnya, kalau yang row effect, kita anggap bahwa efek dari row tadi apa? Tipe material ya. Yang row tadi adalah tipe material, ini kan row. Ini row kan. Ini row. Sini ada total row kan. Total tiap row-nya ini berapa gitu kan. Bacanya row. Makanya row efeknya itu adalah kita pengen membuktikan apakah antara si material 1, material 2, material 3 ini ada pengaruh atau enggak. Kalau sama aja nilai Y-nya ketika material 1 maupun ketika material kedua, material ketiga, antara nilai-nilai ini nih sama yang bawah sama aja, berarti dia nggak ada efek tuh materialnya. Lawak sama aja, mau materialnya berapapun nilai Y-nya sama gitu. Berarti itu kita do not reject H0, which is yang ini kita hindari. Harapan kita melakukan eksperimen, kita harapannya adalah reject H0 supaya kita bisa dapat keyakinan bahwa ada kok pengaruh dari row treatmentnya dari material tipe kalau contoh yang tadi, karena dia reject H0. Reject H0 berarti kan nggak sama dengan 0 nih, berarti at least ada pengaruhnya, ada pengaruh dari efek row treatment atau material kalau contoh yang tadi. Dengan cara yang sama juga kolom sama, kita cek apakah ada pengaruh perbedaan kolom tadi kan temperatur ya, perbedaan temperatur ngaruh nggak sih? Kalau temperatur 15, temperatur 75, temperatur PEGO sama aja nilai Y-nya, nggak ada bedanya. Secara rata-rata nilainya tetap 0 perbedaannya. Nggak ada perbedaan, berarti dia nggak ada pengaruh signifikan. Ya, jadi bingung kita lah kalau gitu, berarti kolom nggak ngaruh. Berarti nggak dapat informasi. Kalau ngaruh kan kita enak puas, ngaruh nih, harusnya reject. Harusnya harapannya bisa di reject, jadi ada pengaruh temperatur. Kalau nggak ada ya kita harus cari lagi cara lain, mungkin ada faktor lain yang lebih tepat. Nah terakhir juga kita pengen lihat, karena bedanya kan kemarin kita OVAD versus faktorial ya. Keunggulannya faktorial adalah keunggulannya dia bisa diinteraksi. Dia bisa melihat apakah ada faktor interaksi atau tidak. Kalau ada interaksi yang kuat, berarti bagus, bisa ketahuan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau di OVAD, kita cuma bisa ngelihat variabel tersebut sebagai single factor aja. Nggak bisa kita ngelihat interaksi antara A sama B. Udah contoh yang, terutama pas yang di sini kelihatan ya, yang ada interaksi. Ini kan, ketika A ini ketika sendiri dia cuma 1, B ketika sendiri dia faktor efeknya cuma 9, tapi AB ketika joinan, merger, efeknya 29, lebih gede 3 kali lipat bahkan dari si B atau 30 kali lipat dari si A. Makanya kayak kemarin saya contohin kayak bensin sama api ya. Ini bensinnya, ini apinya, pas ketemu berdua meledak, kebakaran gitu kan. Gitu. Ada kasus-kasus memang yang di dunia nyata seperti itu, sehingga bisa dijawab atau terlihat ketika melakukan eksperimen, diolahnya dengan design of experiment instead of OVAD. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Mantap. Sip. Mantap. Kalau ada pertanyaan langsung aja di ini ya, atau bisa di chat juga. Nah, extension of the ANOVA model factorial, fixed effect case. Kalau kemarin satu one way ANOVA, kita kan ingat cuman ada SST total sama dengan SS treatment, itu ya, plus SS error. Atau kalau ada blok, tambah blok lagi gitu kan, tambah SS blok. Tapi kan ini yang nggak ada blok. Nah, di kasus yang faktorial, yang lebih dari satu faktor, berarti kan bukan one way lagi, tapi more than one way, si treatmentnya ini di breakdown. Jadi A, jadi B, jadi AB. Kebetulan ada 2 faktor, jadi A, ada B, ada AB. Errornya tetap, SST-nya tetap. Itu aja sih bedanya. Kalau ada 3 faktor, berarti ada SSA, SSB, SSC, SSAB, SSAC, SSBC, SSABC. Banyak ya. Melebarnya jadi banyak. Ada 4, berarti ada SSA, B, C, D, AB, BC, sampai ABCD. Banyak lah. Gitu ya. Dengan degree of freedom masing-masing, kalau yang total sama kayak biasa, A dikali B kali N kurang 1. Kalau kasus tadi kita ada 3 level A, 3 level B, 4 replikasi, dikurangi 1, dapat 3, 5 ya. Si A ini ada 3 level, 2. Si B 3 level, jadi 2. 3 kurang 1. Ini 2 kali 2. 4. Ini AB-nya 3 kali 3 kali 4
kurang 1, 3, 27. Berarti kan 27 tambah 4, 31, tambah 4, 35. Sama ya, terkonfirmasi. Nah, sama tabel ANOVA-nya juga tadi kan bedanya di ininya digambarkan di detailingnya. Tadinya kan dia treatment semua kan, cuma ada satu treatment kalau di one way ANOVA karena ini jadi two way, two factor. Jadi kita punya A treatment, B treatment dan interaksi AB. Yang mana sama square-nya ya berturut-turut jadi SSA, SSB dan SSAB. Sama errornya juga SSE, totalnya juga SST. Degree of freedom tadi udah dibahas sebelumnya A-1, B-1, perkalian antara A dan B, A-1 kali B-1. Dan kalau totalnya adalah ABN dikurangin 1. Nah biasanya ini tinggal selisihnya aja. Ini dikurangin ini, kurang ini, sama dengan ini. Atau kalau mau dihafalin juga boleh A dikali B dikali M-1. Nah dengan cara yang sama, mean square-nya adalah sum of square A dikurangi dibagi A-1, ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini. Gitu ya. Samaan. Mean square itu adalah sum of square dibagi degree of freedom-nya masing-masing. Nanti kita cek FO-nya adalah kalau yang A berarti ya MSA per MSE, selalu pernya per error. Jadi MSA per MSE, MSB per MSE, MSAB per MSE juga. Semuanya per MSE. Sehingga ini nanti kita bandingkan dengan F statnya ya, pada alfa tertentu dan dominator dan denominator sekian. Kita bandingin. Oke. Ini biasanya akan dibantu karena ada komputasi. Alhamdulillahnya belakangan ditemukan komputer, jadi kita ada software desain expert bisa digunakan untuk mengolah atau menghitung ini semua, untuk mengenerate tabel ini. Bisa sih tetap dilakukan dengan manual, jadi tetap bisa kalau masih cuma 2 faktor masih bisa. Tapi kalau udah 4 faktor, 5 faktor, 10 faktor, disarankan untuk menggunakan software. Ya kecuali lagi pengen melatih kemampuan berhitung dan menulis, bolehlah pakai manual computing. Kalau level faktornya lebih dari 10 misalnya atau 5, boleh. Tapi ini sangat membantu, komputasi sangat membantu sekali. Bisa pakai desain expert, bisa pakai Minitab, bisa pakai apa SPSS, SPSS, banyak. Bisa pakai Excel. Ada namanya Real Stat, pernah dengar? Ini add-on. Discard. Saya tunjukin. Jadi ada yang ngembangin add-on Excel, nggak cuma buat statistik sih, buat OR juga bisa, mungkin ngebantu kalau buat OR lanjut. Real Stat nama add-onnya. Ini open source, dikembangkan sama salah satu dosen di, bukan Real Estate ya, Real Stat. Nah ini, realstatistics.com. Jadi kalau nggak punya SPSS, nggak punya desain expert, nggak punya Minitab, masih ada Excel. Excel kan punya semua, hampir di setiap kantor pasti biasanya ada Excel. Nah, tinggal di-install aja, download. Jadi nanti di Excel-nya diaktifasi, di-enable add-on-nya Real Statistic. Yang mana yang DOE? Yang ini. Ada one way ANOVA, factorial ANOVA. Ini kita lagi di sini. Ada ANOVA with random or nested factor. Berarti kalau random ini yang chapter 13. Kalau kita kan masih pakai yang fixed effect ya. Random effect ada di sini. Atau nested factor chapter 14 juga ada di sini. DOE-nya secara umum ada di sini untuk mengenerate tabelnya. Repeated measure tadi ya, yang replikasi sama repetisi. Masih ingat contoh yang repetisi, repeated measure, yang kita pengen ngadain eksperimen, treatmentnya sekali, tapi ngambil datanya berkali-kali. Contoh misalnya treatment obat, kayak kemarin kan ada obat, ada terapi. Obatnya ada sekian level, terapi ada sekian level. Treatmentnya sekali kombinasi tapi ngambil datanya 3 kali misalnya pas dia setelah dia dikasih obat dan terapi pada saat itu juga, atau setelah 3 hari kemudian, setelah seminggu kemudian kita ambil lagi. Misalnya yang diukur adalah blood pressure-nya atau detak jantungnya misalnya ketika satu treatment tapi tiga kali ngambil data, itu repeated measure. Memang contoh repeated measure lebih banyak di bidang kesehatan. Atau ANCOVA, ini yang UTS kemarin ya, ada ANCOVA juga di sini bisa. Nah ini bisa di-download, nanti diaktifasi, ada tutorialnya juga, bisa dipakai, bisa dibaca. Bisa digunakan buat nanti kalau pengen ngerjain tugas akhir, laporan, pengolahannya bisa pakai ini. Lengkap, basic konsep, segala macam ini bisa ditelusuri. Real Stat ya, Real Stat. Nah, back to the slides. Jadi sangat disarankan ketika memang ketika variabelnya banyak ya silakan menggunakan menggunakan software.
Tapi karena ini pembelajaran, kita jangan langsung pakai software. Kita juga harus ngerti nih cara perhitungan si software gimana sih manualnya. Jaga-jaga kalau seandainya kita nggak punya software atau nggak punya komputer pada saat itu, kita bisa pakai kertas dan pulpen atau pensil untuk menghitungnya. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mana ya? Nah, ini rumusnya. Kita semakin ke belakang semakin detail, langsung ke rumus-rumus. Nggak usah khawatir, ini nggak perlu dihafalin, tapi diserap, diresapi, dicoba atau diresapi. Gampang kok. Ada SSA, ada SSB, ini yang baru ya, subtotal, belum pernah dengar. Ada SSAB, ada SSE, dan ada SS total tadi ya, SS total. Prinsipnya gini, kalau SSA 1/BN dikali sigma YI bintang YI titik-titik kuadrat dikurangin Y titik-titik kuadrat per ABN. Bisa ya? Kalau YI titik-titik artinya berarti ini adalah total Semua observasi. baris apa kolom? Baris. Baris, Baris Pak. atau kolom? Baris. Baris. Total dalam satu baris. Kalau I-nya 1 berarti baris pertama, I-nya 2, Y2 titik-titik berarti baris kedua, Y3 titik-titik baris ketiga, ya, YI titik-titik ya baris ke I gitulah. Kalau ini total kolom. Kolom. Ini grand total. ABN ya perkalian. Nah, yang sering salah biasanya kalau perhitungan ujian tulis, ini kalau SSA tapi ininya B harusnya. Kadang-kadang yang bikin salah SSA tapi seper A. SSB seper B. Mungkin alam bawah sadarnya menggiring mereka untuk menulis itu. Padahal salah. Ya kebenaran contoh khusus yang sekarang kita ini sama-sama 3 level. A-nya 3, B-nya 3. Alhamdulillah nggak terdampak. Kalau misalnya A-nya 3, B-nya 2, kacau itu perhitungan. Terdampak. Yang tadinya nggak signifikan jadi signifikan kadang-kadang gitu. Ya. Ingat bahwa ini persilangan. Kalau SSA seper B, SSB seper A. Itu aja sih yang perlu diingat. Kenapa begitu? Nanti. Kenapa begitu? Karena total baris adalah, ya kan logikanya gini. Kan dia rataan baris ya. Rataan baris ini adalah total baris dibagi sebanyak kolom dong. Dibagi 3. Ya, kalau ada 4 kolom misalnya 200. Berarti kan rataan baris adalah total baris dibagi jumlah kolom alias jumlah si B. Makanya kalau ngitung rataan baris, pernya per B, bukan per A. Gitu. Ya kan? Sebaliknya kalau kita ngitung kolom, ada 4 baris, 4 material misalnya, ya udah berarti baris ini tambah ini, ya baris total semua, total kolom dibagi 4, bukan dibagi 3, dibagi A. Nah, makanya silangnya di situ. Kenapa disilang? Karena itu jawabannya. Oke. Sering salah di sini, hati-hati. Nah, subtotal, kenapa subtotal? Ini adalah transit. Sebelum kita nyampe ke terminal akhir di SSAB, bisa dibantu dengan SS subtotal dulu, baru nanti dikurangin SSA, baru kurangin SSB. Ini jebakan pertama ya, bukan kejebakan sih, bukan perangkat juga. Lobang pertama kadang-kadang suka keceblosnya di sini. Lobang kedua di sini. Pas ngerjain soal, pakai subtotal. Subtotalnya udah dapat nih. Oh, dapat hasilnya sekian gitu kan. Udah kegirangan, lupa dikurangin SSA, lupa dikurangin SSB, langsung dianggap SSAB. Ini salah. Ini baru subtotal, baru transit, belum nyampe tujuan akhir. Harus dikurangin dulu SSA di sini, dikurangin SSB dulu untuk mendapatkan SSAB. Ingat ya, jebakan kedua di soal kadang-kadang bukan jebakan juga sih, mungkin karena kurang fokus, kurang minum aqua, nggak boleh nyebut merek ya, kurang minum air jadinya nggak fokus sehingga jadi salah ngerjainnya yang kedua. Oke, SSE ya SSE tinggal SS total dikurangin SSAB, kalau udah ada SSAB kurangin SSA dikurangin SSB, alias karena SSAB dikurangin SSA dikurangin SSB adalah subtotal, berarti sama aja SST dikurangin subtotal. Bener ya begini ya? Kan SS subtotal adalah ini dikurangin ini ditambah ini kan? Ya. Berarti kalau SST dikurangin ini semua, ya, SST dikurangin SSAB tambah
SSA tambah SSB gitu ya, sama aja kan dengan SST dikurangin subtotal SS subtotal gitu kan. Ya nggak usah diapalin konsep, biar kalau lupa rumusnya yang pakai mana aja boleh, yang penting terserap bahwa idenya dari situ. Kenapa formulanya sama dengan ini kita tahu. Ya, bisa pakai gampangnya sih ini aja, SSE sama dengan sisanya lah. Makanya jadi SS total dikurangin AB, dikurangin A, dikurangin B. Karena kita udah pasti ngitung A-nya berapa, B-nya berapa, AB-nya berapa. Subtotal jangan jadiin sebagai ini. Atau terserah sih, selera aja mana yang disukain. Yang penting dapat SSE-nya adalah itu. Nah, yang terakhir baru SST. SST itu adalah total semua kuadrat dari masing-masing Y dikurangin grand total dibagi ABN. Oke. Jelas ya? Langsung ke contoh. Jadi SSA gimana tadi? SSA sama dengan seper BN ya, Per Per BN BN. sepertiga kali 4. 3 dikali 4. kali 4. 3 dikali 4. Terus dikali apa? Selisih baris Baris Yang 998. sigma ya, sigma. Jadi 998 998 Dikurangi 98. 39. kuadrat ya? Pangkat 2. Iya, Pak. Pangkat 2, Pak. 1300 pangkat 2. kuadrat tambah 1501 kuadrat dikurangin grand total 3799. kuadratin enggak? Iya, Kuadrat Pak. ya? Kuadratin, Pak. Pak. Kuadratin. Ya, dibagi ABN-nya adalah A dikali B 30. dikali N 3 dikali 36. Kali 6 3 dapat SSB sama 1/12 tapi pakainya yang 738. 1738 kuadrat tambah sampai 770 ya. Ya. Dikurangin sama. Ini kuadratnya mana? Oh iya. Sama lah ya. SSAB. Nah, SSAB nih. SSAB-nya di atas deh. SSAB berarti kan kita translate dulu di SS sub kan. Sama dengan subtotalnya yang mana? Ini ya. 539 ini ada subtotal dari 130 tambah 155 tambah 74 tambah 180. Karena ini sama-sama atau treatment, tapi 4 kali replikasi. Gitu ya. 1 treatment, tapi ada 4 replikasi. Bukan repetisi ya. Ingat ya, bedanya repetisi sama replikasi. Bedanya di mana? Kalau repetisi, treatment sama, tapi ngambil datanya 4 kali. 130, langsung catat lagi 155, langsung catat lagi 74, langsung catat lagi 180. Material tipe sama temperaturnya nggak diubah. Treatment cuma sekali. Tapi kalau replikasi, selesaiin dulu yang replikasi pertama 130, 34, terus 20, sampai dengan terakhir 96, 120 ya. Sampai lengkap semua. Satu replikasi selesaiin semua. Tapi random, diacak. Jangan urut gitu kan. Udah selesai satu replikasi diulang lagi. Misalnya yang kedua dapatnya yang pertama ini dulu, baru ini random ya, baru 82 sampai lengkap semua. Ini replikasi kedua, itu replikasi. Kalau repetisi, kita baru setting parameter ini doang, ambil 4 kali data, itu repetisi. Ya, sementara konsep yang dibutuhkan replikasi. Kalau pada factorial design biasa. Jadi harus ngubah-ngubah parameter lagi ketika aplikasi berikutnya. Oh dapatnya di sini, ubah lagi lah material tipenya, pakai lagi material 1, temperaturnya ganti lagi jadi 70. Kan bolak-balik ganti temperatur dan jenis material kan, modal gitu kan. Nah itu. Oke, nah subtotal itu adalah total semuanya, 539, berarti tadi sepernya seper. Ingat nggak tadi seper apa? Kalau tadi kan seper A. Seperempat, Pak. N, Pak. Super N. N. AB-nya hilang ya. Iya, Pak. Ya, sip. Kenapa ya seperempat? Emang ada 4 subtotal? Replikasi. Faktor Ada Replikasinya, Pak. 4 kali replikasi. Replikasinya ada 4. Good, karena ada 4 replikasi, jadi rata-ratanya ya per 4. 539 kuadrat ya, plus 623. Bebas sih, mana yang duluan kuadrat. Yesus. 623. Sampai terakhir 342 ya. Kuadrat dikurangin sama 37. 99 kuadrat per 36. SS sub tapi ya,
Jangan langsung girang, jangan langsung oke selesai SSAB-nya ini, jangan. Jangan lupa bahwa SSAB itu adalah ini dikurangin lagi sama A dan SSA dan SSB. SSB. A dan SSB. ya. Kadang-kadang suka lupanya di situ baru dapat SSAB. Udah SSA udah ada, SSB udah ada, SSAB udah ada. Sisi lebih gampangnya ya udah tinggal total dikurangin error. Totalnya yang malah belum ada ya, totalnya di sini deh. SS total sama dengan ya semua 130 kuadrat, 155 kuadrat, sampai 3636 dikuadratin, dikurangin ini semua dapat angkanya berapa. Gitu ya. Baru dikurangin A, dikurangin B, dikurangin AB, dapatlah SS error. Lumayan ya kalau pakai manual ya, pakai kalkulator, latihan ngitung-ngitung, latihan pakai kalkulator gitu kan. Ya bebas sih kalau bisa nggak pakai kalkulator juga boleh sih, misalnya pakai sempoa atau dibayang-bayangin gitu kan ada tuh yang bisa. Boleh juga. Minimal tahu bahwa perhitungannya seperti itu. Cek ya, confirm. SSD-nya seperti itu. SS material atau SSA-nya. SSB-nya. Ini SSA. Ini SSB. Ini SS interaksi. Jangan lupa. Ini kan kita baru ngitung yang ini doang. Tadi ya, SS totalnya sampai sini. Sampai ini. Adalah subtotal dikurangin ini ya. Ini apa nih? Oh, dikurangin SSA. Material. Ya, dikurangin ini lagi ya, SSB. Jadinya ini, SS interaksi atau SSAB. Hingga terakhir error, penghabisan baru SST kurang SS material, kurang temperatur, kurang interaksi, dapat segini. Udah punya nih. Ini sama ini. Masukin tabel. Material tipe sama square-nya segini, temperatur segini, error segini, total segini, degree of freedom masing-masing, material 3 level, degree of freedom 2, temperatur 3 level jadi 2, 2 kali 2 4, total ada 36 kurang 1 35, ini tinggal sisanya aja 27, 35 kurang 2 kurang 2 kurang 4 27. Min square-nya 10.000 bagi 2, temperatur 40.000 bagi 2, interaksi 9.000 bagi 4, errornya 18.000 bagi 27. FO-nya adalah 539, 5.000 bagi 600 ya. 7. 9.000 bagi 600, 28. 2.000 dibagi 600, 3,56. Ini kita bandingin dengan F-stat. F-statnya ada 2 ya. Kenapa ada 2? Degree of freedom-nya ada 2 kan? Delay nggak sih penjelasan saya? Internetnya lancar nggak? Jeda Lancar, nggak? Pak. Lancar ya? Lancar. Barusan soalnya ada Lancar. unstable connection. Oke, F-nya ada 2, ada yang 273, ada yang 335. Ini adalah jebakan nomor berapa tadi ya? 1, 2, ini yang ketiga ya? Suka salahnya di situ. Jadi yang pertama salahnya di sini, lupa kesilang. Yang kedua jebakannya di sini. Yang ketiga salahnya di sini. Salah ngebandingin. 791 dibandingin sama 335. Benar nggak? Benar ya? Benar nggak? Benar. Lihat dari mana sih? Lihat dari Degree of freedom, Pak. Degree of freedom-nya, Pak. Iya, lihat dari degree of freedom-nya siapa dengan siapa yang dibanding. 791 ini kan lahir dari 2 dan 27. Karena dia ini dibagi errornya. 2897 juga lahir dari 2 dan 27. Tapi 356 lahirnya dari 4 dan 27. Sehingga yang ini dibandingkan dengan 2,73. Sementara yang 2 ini dibandingkan dengan yang 2 dan 27. Karena dia degree of freedom 2, bawahnya errornya 27. 3,35. 791 lebih besar dari 335. 2897 lebih besar dari 335, berarti kesimpulannya ya statnya adalah berapa tadi? 335 ya. 791 ada di sini. 28 ada di sini juga. Yang di RC ini rejection rate atau acceptance rate? Rejection. Rejection region atau acceptance region?
Reject H0. Reject, Pak. Lebih besar dari Reject, Pak. reject ya. Reject, Pak. Sip. Rejection region. Berarti kesimpulannya reject H0. Reject H0 berarti nggak sama nih antara material ataupun temperatur terhadap efek baterai umur kita. Ada perbedaan. Perbedaan efek umur baterai yang ditimbulkan oleh baik material maupun faktor temperatur. Alias nggak sama dengan 0. Gitu. Jadi berpengaruh. Nah, interaksinya gimana? 356 sama 355. 356 sama thresholdnya 273. Tapi hasilnya di 356. Masih secara statistik dengan alfa 0,05, 5%, percayaan 95%, dia reject H0 juga, signifikan juga. Jadi kita bisa bicara sekarang kalau udah ada statistiknya, kita bisa bilang, oh ini signifikan atau tidak signifikannya dari situ. Reject H0. Jadi ternyata, oh ada pengaruh dari material dan temperatur yang signifikan secara statistik dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Juga ada pengaruh yang signifikan dari interaksinya antara material dan temperatur. AB-nya juga cukup signifikan secara statistik terbukti. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan sampai ininya ketukar nih. Lihat ininya berapa? 2, 4. 2/27, 2/27, 4/27 degree of freedom. Ini juga ngikut, pembanding F-statnya juga harus ngikut. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Kayaknya aman ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, itu pertanyaan pertama terjawab ya. Pertanyaan pertama ini kan tadi, apa sih pengaruh material, temperatur, dan interaksinya ada apa enggak? Pertanyaan kedua adalah tadi, ini. Mana sih artinya berapapun temperaturnya, materialnya, nilai Y-nya tetap nggak terdampak walaupun materialnya berganti-ganti. Material mana yang paling robust, yang paling oke performa Y-nya, umur baterainya walaupun temperaturnya ganti-ganti. Ngelihatnya horizontal atau vertikal? Kalau untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ngelihat ke horizontal atau vertikal? Grafiknya horizontal sih, Pak. Vertikal. Horizontal. Vertikal berarti kita ngelihat si material 1, material 2, material 3 gitu ya. Bukan, kalau horizontal kita ngelihatnya sorry. Vertikal, horizontal. Kalau vertikal kita ngelihat dalam satu kolom ya. Kalau horizontal kita ngelihatnya dalam satu Y-nya ini, dalam satu baris. Kita lihat kalau yang paling robust berarti kan yang nilai Y-nya stabil ya. Ya. Yang nilai Y-nya kisaran paling atas. Ini kan ada tiga level di faktor temperaturnya. Berapapun temperaturnya, artinya berapapun nilai kiri ke kanan, kita cari yang nilai Y-nya tetap paling atas. Gitu kan? Berarti kan kita cari yang Y-nya paling atas kan ngelihatnya yang garis ini dong. Kita bandingin antara material 3 versus material 2 versus material 1. Dalam rentang secara temperatur ketika 15 sampai 125, material mana yang paling bagus? 3, 1 atau 2? 3. 3 ya, karena dia paling mendominasi di antara 2 garis lainnya kan. Walaupun di sini kalah sih dikit, tapi yang kalahnya cuma dikit. Kesusul sama si material 2. Tapi yang lainnya di sini dia dominan. Di sini dia menang, dominan. Jadi artinya kan bacanya material 3 ini sejelek-jeleknya si nilai umur baterainya ya 75 lah. Yang lain kan ada yang sampai gocap, ada yang sampai 60. Ketika 125 derajat. Tapi ketika 70 derajat si material 3 umur baterainya masih 150 paling tinggi di antara yang lain. Sementara yang material kedua 125 dan material ketiga material pertama malah 50 jatuh ya. Walaupun di sini sih dia nggak setinggi yang material 2, tapi dia menang lah 2-1 lah skornya. Ini pun juga cuman tipis doang. Gitu ya. Jadi jawabannya kalau tanya material mana yang paling robust, ya material 3 seems to give. Kita nggak bisa bilang pasti ya. Terlihat dari hasil eksperimen memberikan hasil yang lebih baik dibandingin material 1 maupun 2 berapapun
temperaturnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dan interaksi ada apa enggak? Kalau lihat dari gambar, karena ada berpotongan, jadi significant interaction is indicated by the lack of parallelism. Jadi karena garisnya enggak sejajar, paralel, banyak perpotongan-perpotongan. Bahkan di sini kelihatan banget ada perpotongan di sini, ada perpotongan di sini, dan emang enggak paralel juga. Kita bisa bilang bahwa interaksinya cukup signifikan. Terbukti juga dari hasil hitungan juga cukup signifikan. Di gambar juga perpotongan cukup signifikan. Jelas ya. Jawaban yang ini juga interaksinya ada, dan umur baterainya yang paling yang material tipe yang paling robust adalah material 3 karena dia mendominasi di antara yang lainnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman. Wih, ada 63 partisipan. Termasuk host. Oke, lanjut. Nah, yang tadi juga kita bisa pakai software. Tadi kan hitungan manual nih, hitung-hitungan manual. Pakai pulpen, kertas, atau pensil. Kalau pakai software Design Expert, salah satu software yang sering digunakan juga untuk DOE, hasilnya sama harusnya. Sama SSA, SSB, SSAB, ini SS error, SS totalnya mana ya? Ini ya, SS total. Degree of freedom 2, 4, 27, 35 sama. Ini juga sama. Ini square-nya. Ini tadi 791, 289, 35 juga sama. Dibandingin sama. Cuma ini nggak pakai F statistik ya. Dia pakai probabilitas dia lebih besar dari F alias P value. Software yang gampangnya biasanya pakai P value. Ketika P value-nya lebih kecil dari alpha, maka dia probabilitas untuk lebih besar dari F-nya semakin tinggi sehingga semakin besar probabilitas untuk mereject null. Itu ya, signifikan. Ini kan di 0,001 jauh di bawah 0,05, jauh di bawah 0,05, jauh di bawah 0,05 semuanya. Sehingga bisa dibilang A, B maupun AB itu signifikan. Nah, si pertanyaannya, si 59 ini apa ini? Model ini apa? 5941, degree of freedom-nya 8, square-nya ya ini bagi ini sama dengan segini. F value-nya adalah ya ini dibagi 600 sama dengan 11. Nah, ini pertanyaannya model ini apa? Apa? Ada yang tahu? 8 ininya. Model. Kalau di sini ada kata-kata model, berarti dia apa? Kalau ini kan SS-nya SSA, SSB, SSAB, SS error, residual error sama ya, SS error. Ini total, SS total. Nah, SS modelnya apa? Kalau di sini maksudnya? SS model. Ya, SS model. Sama dengan SS apa? Subtotal bukan ya, Pak? SS total kan yang bawah. SS subtotal. Sub. Subtotal bukan, Pak? Hah? 59 dapat dari mana? Subtotal ya, Pak. Subtotal bukan, Pak? Subtotal iya emang. Kan tadi Ini SS 59 ya? sub sama dengan SS sub tadi apa? SSAB ditambah SSA Tambah SSB. bener ya? Kan SSAB sama dengan SS sub dikurangin SSA dikurangin SSB ya? Bener ya? Ini Iya. SS sub SS total. Kalau ada kok ada model apaan nih subtotal. Si desain expert juga menampilkan hasil subtotalnya juga sama V subtotal. 8 kan dia bener kan? 8 ya 2 tambah 2 tambah 4 8. Oke. Boleh nanya, Pak? Sampai di sini pertanyaan? Aman. Ya, emang enggak? Pak, kalau seperti itu berarti hubungan antara SS sub dengan SS error seperti apa, Pak? Ataupun ini? Apakah Hubungan- dia
SS total tuh maksudnya SS error tambah SS sub tambah SSAB terus tambah Oh SSA iya, sama SSB. iya. SS total sama dengan SS sub ditambah SS error kan? Karena SS subnya adalah SSA tambah SSB tambah SSAB. Gitu. Oke, baik, Pak. Tadi saya kira SS sub itu tersendiri dari SS total. Iya, tersendiri dia. SS sub itu adalah SS total dikurangin error. Dinamakan sub total karena dia belum melibatkan error di situ. Baru hasil dari treatment-treatmentnya aja, treatment si A, si B maupun si AB gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Sip. Tadi ya di sini kan ada nih. SS error itu adalah sub total dikurangin total sub total itu adalah AB tambah A tambah B ya. Nah, sudah sampai sini selesai. Kita bisa menyimpulkan. Cuman enaknya kalau pakai software kita bisa melakukan pengecekan-pengecekan lain, tambahan, support yang memang ini dibutuhkan sebenarnya. Yaitu kalau dilihat di buku ada yang namanya residual analysis. Yang pertama adalah residual analysis. Apa residual analysis? Analisis yang melibatkan residual alias errornya atau sampahnya. Dilihat apa yang bisa kita lihat dari residual analysis. Yang pertama kita bisa menggunakan namanya normal probability of residual. Yang pertama, itulah. Coba banget. Ya, apa itu normal probability plot of residual? Adalah plot dari residual terhadap probabilitas kenormalannya. Kita lihat sumbu X-nya, Y-nya adalah persentase dia normal. Oke. Nah, plus 18 plus 45 sampai sesuai angka realnya ya. Persentase normalnya adalah semakin ke atas semakin normal. Nah, bacanya gimana? Tahu dari mana kita ini normal atau tidak normal residualnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok yang dicek kenormalannya adalah residualnya bukan data mentahnya? Sebagai bagian dari residual analisis. Ada yang bisa jawab? Dari grafik ini? Atau tidak? Yes or no? Kalau udah lihat di gambar ini, normal atau enggak? Normal, Pak. Normal. Kenapa? Emang kalau normal syaratnya apa? Mendekati garis lurusnya, Pak. Nggak berpencar titiknya, Pak. Biasa sih gitu ya. Ya. Dia mepet-mepet ke garis lurus ini. Cuman kita suka bertanya-tanya sih garis lurus ini sebenarnya dapat dari mana gitu kan. Suka nanya-nanya gitu nggak? Iya, kalau di cara bacanya memang kita pakai garis, semakin dia mendekat ke garis-garis lurus ini, semakin dia normal. Gitu ya. Atau ada istilahnya bisa dipakai pensil test. Jadi kita pakai pensil kan kurang lebih, pensil apaan begini? Pensil kan kurang lebih kan ukuran segini ya. Nah, pakai pensil, ada pulsanya di sini. Nah, tutup lah. Kalau ketutup semua titik-titiknya berarti normal. Tik pensil test ya istilahnya. Tik pensil test. Pensilnya harus tik ya, tebal ya. Kalau nggak tik ya nggak ketutupan. Tapi intinya, teman, kenapa harus begitu ya? Apa hubungannya sama X sama Y? Itu bisa direnungkan. Nanti sebelum tidur mungkin bisa ketemu jawabannya. Tapi di sini ya normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang dicek normalnya bukan data mentah, tapi kok residualnya? Ada yang tahu? Kenapa residualnya harus normal? Bukan data mentahnya, bukan data Y-nya yang normal, atau data lainnya yang normal. Tapi residualnya. Residual kan errornya. Kenapa errornya yang harus diasumsi normal? Ada yang tahu? Tadi kan, izin Pak. Enggak, silakan. Tadi bukannya kata Bapak kan menjaga errornya biar nggak terlalu besar. Kalau errornya besar dari yang itu kan berarti kan data yang diambilnya tidak bagus, Pak. Ya, kalau errornya besar, datanya nggak bagus kan, eksperimennya nggak informatif ya, karena Iya. kaitannya sama normal.
Ini kan normalitas. Normalitas itu buat apa sih? Apa sih maksudnya normal? Terdistribusi secara normal. Kenapa harus ada normalitas? Kenapa harus normal? Normality assumption sering nih, kalau ada di ini sering berkutat dengan normality assumption checking. Jadi kita cek nih ada normal atau enggak sih? Asumsi normal terpenuhi atau enggak sih? Kalau enggak normal gimana? Kalau normal gimana? Nah, tapi yang di sini yang dicek kenormalannya bukan data Y-nya, bukan data mentahnya atau data X-nya. Tapi yang dicek adalah residualnya. Residualnya harus normal. Kenapa ngurusin residualnya harus normal? Kenapa nggak ngurusin Y data mentahnya yang normal? Gitu pertanyaannya. Kenapa? Why? Residual. Grammarnya kacau. Why does? Ya kenapa residualnya harus normal? Why should residual be normal? Karena kan kalau residualnya itu kan buat lihat Pak ada perbedaan nilai antara yang diamati dengan nilai yang diperoleh. Ya. Diamati dan diperoleh. Tadi ya dari yang statistical effect model tadi ya. Iya Pak. Kan kalau kita masukin ke persamaan dapat nilai. Terus ini ya. Residualnya ini ya. Mana? Ini kita masukin IJK berapa, nanti dapat Y sama dengan estimated. Ingat yang kalau ada topi-topinya estimated sama dengan berapa. Dibandingin sama yang aktual datanya adalah Y-nya berapa. Taruhlah ini cepet. Aktualnya harusnya 105. Berarti kan residualnya ya 5 errornya. Nah, ini masing-masing dia diplot nih antara nilai YIJK ketika aktualnya berapa, ketika estimasi pakai model yang kita bentuk dari eksperimen kita berapa, dapat yang satu residualnya 5, yang satu 10, yang satu min 2, yang satu min 15. Dikumpulin dari 100 eksperimen atau 100 Y gitu, 100 nilai Y. Nah, kenapa kita harus memastikan bahwa si residual ini, si Y min Y estimate dikurangin Y asli itu harus normal. Apa pentingnya sih kita ngeliatin antara estimate dan aktualnya harus normal, residualnya harus normal. Sehingga kita perlu melakukan residual analisis normality dengan gambar ini. Kenapa harus normal residualnya? Bukan Y-nya. PR. Pak, mau jawab, Pak? Ya, boleh. Karena Itu ada kaitannya dengan apa namanya? Dia itu residualnya harus normal supaya bisa dilihat bahwa si estimatornya berfungsi mengestimasi dengan baik terhadap nilai aslinya gitu, Pak. Mengestimasi dengan baik terhadap nilai aslinya. Kalau normal, kalau nggak normal, nggak dianggap sebagai estimator yang baik sih. Nggak tahu itu. Bukannya kalau menganggap estimator itu baik atau tidaknya cuma dilihat dari angka residualnya aja. Kalau residualnya kecil berarti estimator yang baik, residualnya besar estimator yang jelek. Nggak ada hubungan sama normalitas. Untuk ini Pak, mungkin untuk ini Pak, untuk bahwa ya distribusi yang digunakan itu memang bisa mengikuti distribusi normal gitu Pak. Distribusi apa? Distribusi siapa? Untuk populasi ini, untuk data ini. Ya. Oke, tapi kenapa harus residualnya yang normal, bukan Y-nya aja yang normal? Kan dia pas ngitung Y, udah bisa diplot tuh. Y normal nggak sih gitu? Atau kenapa residualnya yang dicek harus normal? Gitu. Dan kenapa harus normal? Kalau nggak normal kenapa? Gitu. Pak mau coba jawab, Pak? Boleh.
Mungkin kalau residualnya nggak normal, berarti modelnya itu kurang reliable sih kalau untuk diaplikasikan untuk data-data lain. Ya, berarti kalau errornya itu dia terlalu bervariatif, berarti ya yaitu kayak error untuk masing-masing untuk data yang berbeda itu errornya bakal berubah-ubah. Berarti errornya itu nggak normal gitu ya? Errornya nggak normal. Oh, errornya seragam nih. Misalnya kan selain normal ada distribusi ada apa sih? Ada eksponensial, ada Poisson, ada apa yang seragam? Distribusi apa yang seragam? Uniform, ya. Kenapa harus normal? Di ininya errornya supaya representatif dari dunia normal gitu kan dia. Ada di sini ya. How important are normal residual in regression analysis? Ini kan regresi sebenarnya kan. Regresi dari yang tadi yang statistical effect model. Kenapa harus ada pengujian normal residual? Silakan diselami di sini. Keywordnya adalah how bisa pakai ini. Kenapa harus normal? Karena kejawab nggak ya? Apa dibilang di sini? Sama ya, tampilannya kan gini juga. Kejawab nggak nih? If you have non-normal residual, can you trust the result of the regression analysis? Kalau nggak normal gimana? Percaya nggak kita sama hasilnya? I've written about the importance of checking your residual plot when performing linear regression analysis. If you don't satisfy the assumption for an analysis, you might not be able to result. Mungkin ya, mungkin kita nggak bisa mempercayai hasilnya. And for regression analysis is that the residual are normally distributed plot of residual. Answering this question highlights some of the research that Rob Calation here at Minitab yang statistician yang in Minitab mungkin was tasked with in order to guide the development of our. Ada keterangannya di sini ya. Result and sample size guideline dan seterusnya. Kenapa residualnya harus normal? Ya bisa dicek di sini. Ya. Perlu di-share linknya atau googling aja lah. Ya. Jadi jawabannya kenapa harus residualnya normal? Kalau residualnya aja normal, apalagi Data mentahnya. Data mentah aja. Itu buat sih jawabannya. Itu ya. Sampahnya aja normal nih, apalagi inputannya gitu kan. Melesetnya aja normal gitu kan, apalagi inputan variabelnya gitu kan. Tapi coba dicek. Ada jawaban lain mungkin bisa dicek di literatur. Salah tapi di sini kita perlu melakukan residual analisis. Kadang-kadang suka di-skip nih. Jadi ada yang melakukan penelitian pakai DOE buat tesis, tapi residual analisisnya nggak dicek, nggak dianalisis. Jadi kurang lengkap ya. Kalau kurang lengkap kan, ya kalau normal. Kalau ternyata residualnya nggak normal, nah nanti dipertanyakan dong hasilnya. Jadi kurang bisa percaya. Nanti kalau nggak normal kan dia harus melakukan sesuatu tuh, harus melakukan analisis. Kenapa bisa nggak normal residualnya? Apa perlu ditransformasi datanya? Perlu dinormalisasi nggak datanya? Atau gimana? Itu kan banyak yang bisa dilakukan ketika residualnya nggak normal. Yang pertama dari normal probability of plot bisa dicek. Ini bisa pakai manual, bisa kalau mau dihitung. Atau kalau pakai software ini otomatis tergenerate ya, keluar hasilnya. Atau yang kedua bisa juga pakai plot of residual versus YIJK. Jadi dia ngeplotin antara residual dengan YIJK topinya. Topi ini berarti hasil estimasi si nilai Y. Itu ya. Estimasi dari mana? Dari yang persamaan tadi. Kalau kita udah dapat persamaan linear regresinya, yang ini, kita bisa masukin berapapun nilai ini. Nanti dapat nilai estimate-nya berapa. Nah, ini yang dibandingin sama dia di plot. Di plot sama si software tersebut, YIJK topinya, estimate-nya dibandingin sama residualnya dapat plot seperti ini. Apa artinya? Apakah ini good atau bad?
kapan dia good, kapan dia bad kalau dilihat dari plot of residual versus IJK. Cara bacanya gimana? Kalau Apakah bagus atau jelek? bagus Pak, soalnya random, nggak ada Random pola. ya. Jadi indikator bagus tidaknya adalah randomness Ya. of this plot ya. Kalau dia ada pattern cerminan atau dia naik atau dia turun, something wrong with the residual ya. Aneh ya, kok bisa residualnya berpola setelah diplot dengan YIJK topinya. Itu warning, alert warning buat kita ya. Bisa jadi warning. Tapi kalau dia random, ngacak aja, ya semakin acak kan asumsinya semakin normal. Makanya kita perlu randomisasi, tujuannya supaya memastikan bahwa itu adalah random dan normal lah, semakin merepresentasikan kondisi normal. Nggak ada yang di tendensius atau nggak ada yang tidak normal di situ. Sama ini juga, jadi bisa kalau tadi per YIJK, ini diplotnya sama material tipe, diplotnya dengan temperatur masing-masing faktor. Level 1, level 2, level 3, 15, 70, 125. Kalau yang tadi kan bawahnya YIJK-nya kan continue, makanya dia bisa kolomnya bisa nyebar kemana-mana ya, karena kan sumbu X-nya continue. Tapi kalau di sini pasti cuma 3 baris, kalau ada 3 kolom, 3 kolom kalau ada 3 level, kalau ada 2 level ya cuma 2 kolom. Nggak ada pasti yang nilainya di sini-sini nih. Atau di sini. Nggak ada ya. Kalau ada berarti softwarenya error ya. Bug itu namanya. Nggak mungkin. Karena ini cuma nilainya ya di 1, di 2, dan di 3. Cek nilainya. Cek lagi sama. Ada pola pattern tertentu nggak terhadap nilai errornya atau residualnya. Kalau berpola, berarti dia something wrong. Tapi kalau dia acak, bukan cerminan atau bukan tren-tren tertentu, berarti dia random, dan kalau random tend to be normal. Residualnya normal. Kalau residualnya aja normal, apalagi data aslinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Ini sama kayak yang tadi, cuman ini ditampilin hasil keluaran dari software si Design Expert ya. Masih ingat ini diagram apa namanya? Box plot ya? Box plot. Box plot tapi nggak ada boxnya ya. Iya, Pak. Nggak tahu, mungkin namanya box plot bukan apa, unbox plot, unboxing plot. Nah, enggak ya. Karena di unboxing boxnya udah nggak ada boxnya. Ya box plot tetap ya, tapi box plotnya boxnya hilang. Berarti kemarin ingat ya di sini key berapa? Yang ini dah. Ini key 1, ini key 2, ini key 3. Bener? Mungkin Nggak kebalik ya, Pak? kebalik. Berarti key 1-nya ini, key 2-nya ini, key 3-nya ini. Coba. Kan nilainya paling kecil yang mana? Key 1 sama key 3 gedean mana nilainya? Oh, Q1 yang bawah ya? Yang bawah. Kan 20, 62, 104. Angkanya nggak gitu kelihatan, Pak, soalnya. Oh, nggak kelihatan. Kalau kemarin kan box plot begini ya. Kalau ini key 1, ini key 2, ini key 3. Ini apa? Max min. Max min yakin. Pasti bukan ada yang di sini kan? Oh iya. Ini apa? Seper? 75%. 1,5 apa? Minnya. Kali key 3 kurang key 1 ditambah key 3. Key 3 naikin 1,5 kali interkuartilnya. Ini interkuartil ya. Interkuartil. Tapi kalau key 1 dikurangin 3/2, 1,5 dari key 3 min key 1. Itu dia dapat angka ini. Ini kan sebenarnya untuk mengukur kira-kira batas nih, batas yang ditoleransi buat datanya, apakah dia outlier atau tidak outlier. Di atas 2 garis ini berarti dia outlier, kan gitu ya. Udah dikasih toleransi 1,5 kali jarak interkuartilnya masih juga dia lewat. Berarti kan ini ada tanya nih, apakah ini outlier atau bukan.
kemungkinan sih outlier karena di luar udah dikasih batas toleransi. Cuman di sini nggak kelihatan nih mana yang ini mana nggak ada ininya ya, nggak ada Q3 plus, nggak ada upper limit sama lower limitnya kalau di sini. Tapi intinya sama, intinya ini kan material 3 tadi ya, ini material 2 kalau nggak salah. Ini yang material 1 ya. Ketika dia temperaturnya dari kiri ke kanan, rendah ke tinggi, si material 3 yang terlihat lebih robust karena dia nilai Y-nya tend to be di atas atau mendominasi daripada 2 lainnya, daripada material 2 maupun material 1. Gitu. Yang titik-titik ini apa? Nilai Y-nya kan ada 4 run tadi kan, satu kombinasi. Ya, satu level kombinasi tadi kan ketika ininya 70 dan ketika temperatur 70 dan ketika materialnya material 1, ini kan material 1, ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. 4 run. Replikasi 1, replikasi 2. Nggak tahu mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, mana yang 4. Yang jelas ada 4 titik pastinya. Karena ada 4 run dari ada 4 replikasi dari satu kombinasi ini. Kombinasi treatment antara temperatur 70 dan material 1. Antara temperatur 125 dan material 3, berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ya yang hijau. Yang hijau ini material 3, yang merah ini material 2, yang hitam ini titiknya material 1. Gitu. Jadi kelihatan observasinya. Ini ada. Jelas ya? Selesai. Kok cepet sih? Biasanya sampai jam 3. Ada pertanyaan nggak? Aman? Mau udahan apa mau lagi? Masih ada 1 slide lagi sih. Udah atau lagi? Tuh ada part 2-nya. Ada sequelnya dari film. Dikit sih. Nggak usah, udah. Lanjut, Pak. Lanjut. Ke jam 3 kan ya? Iya. 27 slide doang sih. 27. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Lanjut. Serius. Cukup, Pak. Kok cukup deh, Pak. Nanti kalau kepotong di tengah nanggung juga. Kalau Depok kemarin saya cuma sampai situ, soalnya waktunya udah habis. Ya udah, kita samain, Pak. Samain aja, Pak. Udah ngebul, Pak. Palanya, Pak. Lebih eager untuk lanjut gitu kan. Nggak apa-apa sih, saya cuma memfasilitasi. Nggak. Lumayan buat istirahat, Bapak ngajar habis ini lagi. Habis ini kuliah apaan emang? Ada lagi kuliah? Ada, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Masih ada, Pak. Ada, Pak. Live nggak? Live. Iya, Pak. Live, Pak. Oh iya iya. Ya wes lah, kalau ini kita biar sama barengan sama Depok minggu depan aja kali ya. Dikit sih. Iya, kita. Pak. Ya, siap. Apa pertemuan lagi sih kita? Ini yang keberapa ya? Ketiga apa keempat? 3, Pak. 3. Berarti masih ada sekitar 4 lagi lah ya, 4. Saya kan harus bagi-bagi sama nanti kan harus belum masuk yang 2K, belum masuk yang nested terutama atau faktor fractional. Fractional biasanya sih nggak terlalu mendalam sih, karena itu cuman paling saya ajarin konsep dasarnya aja. Sama random effect juga biasanya nggak terlalu mendalam, sekilas aja ngebedain sama fix bedanya di mana. Oke lah, insya Allah kita lanjut lagi minggu depan ya untuk yang part 2 ini untuk memperdalam lagi tentang general factorial design. Nggak apa-apa ya, kita pakai biar semakin kuat, baru nanti masuk ke bahasan selanjutnya. Oke, nggak ada yang lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Maaf Pak, saya mau nanya Pak Sekar. Silakan. Mau nanya yang terkait tugas akhir yang kemarin, saya masih ada yang miss Pak. Itu maksudnya berarti kita kan eksperimennya kan dilakukan sendiri ya Pak sama kelompok. Terus untuk analisis DOE-nya itu salah satu aja kan ya Pak metodenya? Ya. Oh ya. Salah satu aja. Pilih salah satu. Pak. Boleh. Yang paling sesuai gitu ya sama eksperimennya. Oke Pak.
Walaupun Makasih, kita Pak. belum bahas tentang fraksional, ada satu lagi namanya nested design, tapi akan kita bahas terakhir. Nested itu juga salah satu yang menarik. Jadi kalau emang nanti cocoknya pakai nested, coba diintip-intip chapter nested bab 14 bisa pakai itu. Atau misalnya repeated measure lebih cocok, ya udah silakan pakai repeated measure. Jadi kan ada banyak desain ya, bisa mix level, bisa semuanya dua level, 2K faktorial, boleh. Yang penting yang ini kan kita nggak usah ngikutin apa yang udah diajarin, tapi sambil jalan coba intip-intip chapter berikutnya nih, ada blocking di faktorial gitu, bisa diintip-intip. Intinya silakan lakukan eksperimen sesuai dengan kaidah yang ada di buku itu. Pilih desainnya mana aja bebas. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, maaf mau tanya, itu Ya. mau ngingetin lagi berarti dalam bentuk paper ya Pak ya? Laporannya dalam bentuk paper dan PPT kali ya. Oh, berarti yang dikumpulin ada 2 ya Pak ya? Paper dan PPT. Ya, paling nanti yang pasti paper, paper itu buat nilai ininya, reportnya. Nah, PPT nanti tergantung ya. Saya pikir-pikir dulu. Oke, Pak. Bisa lah, PPT kan cuma ininya doang. Kan satu kelompok berapa orang? 5-6, Pak. 5-6, Pak. Halo, halo. Tadi saya ke-mute ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ngoceh dari nggak kedengeran dong. Enggak. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Ya, oke, pertanyaan Mas Diki tadi kejawab udah ya? Feedback biasanya nggak ada sesi khusus. Biasanya kan karena yang tahun lalu ada ujian, ada tugas akhir langsung diskusi ke masing-masing. Nanti langsung saya nilai dari hasil ininya,
dari hasil pengerjaannya. Nggak ada pendampingannya. Tapi kalau memang kalau perlu ya nanti bisa kita siapin satu sesi buat diskusi sih. Oke Pak, mendingan seperti itu kayaknya Pak. Jadi ada satu Ya. sesi diskusi. Oke ya, sudah ya cukup. Terima kasih. Kita sudahi Oke, saja. Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak.